Salam merpati lovers Indonesia, selamat siang. Siang ini kita bikinkan video jawaban tentang pertanyaan teman kita di kolom komentar. Dia bertanya merpatinya itu mengalami kelumpuhan. Dan di sini mengalami kelumpuhannya saya juga nggak tahu jelas pertanyaannya ya. Entah itu dadakan mengalami kelumpuhannya atau memang sedari kecil mengalami kelumpuhannya atau memang karena gini ya, kesimpulannya gini. Merpati yang lumpuh itu bisa jadi penyebabnya banyak. Ada yang dadakan mengalami kelumpuhan secara mendadak ada. Misalkan hari ini dia sehat, dia bisa terbang, dia bisa jalan, besoknya tahu-tahu mendadak dia lumpuh. Jadi banyak faktor. Di sini saya jelaskan beberapa faktor, tetap saya kasih tahu jalan keluarnya dan semoga cocok obat yang saya kasih tahu kali ini. Selamat siang, salam merpati lovers, sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya amin tanpa terkecuali. Siang ini kita jawab pertanyaan dari teman kita. Sebelumnya terima kasih banyak sudah subscribe, yang sudah gabung, yang baru gabung, yang bantu jawab pertanyaan. Pokoknya terima kasih banyak. Semoga kita sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya amin tanpa terkecuali. Tanpa basa-basi, tanpa banyak bacot, langsung saja menjawab pertanyaan teman kita di kolom komentar. Yang dia bertanya merpatinya mendadak lumpuh, entah itu dia bahan piyik atau masih piyik atau memang sudah terbang, minimal sudah mandiri lah ya, atau bahkan terkadang merpati player pun terkadang bisa mengalami hal seperti ini. Cuma umumnya itu merpati bahan, merpati piyik yang bahan lolo atau bahan latih atau baru belajar terbang, baru belajar jalan, biasanya merpati yang seperti itu yang gampang atau rawan terkena kelumpuhan secara mendadak. Bahkan kalau nggak ketolong bisa permanen. Nah, sebelum kita kasih tahu mengatasinya atau obatnya lah secara simpelnya ya. Yang pertama, pahami dulu penyebabnya. Oke, kalau kita nggak tahu penyebabnya, sekira-kiranya nggak tahu penyebabnya kan bingung nanti obatnya apa gitu. Misalkan dia merpati piyik. Kalau merpati piyik yang masih loloh mengalami kelumpuhan itu sering banget terjadi. Karena apa? Karena kurangnya asupan kalsium. Banyak itu rata-rata kurangnya asupan kalsium kepada si piyik tersebut. Atau si induknya ya, induknya kurang mengkonsumsi jenis-jenis pakan yang tinggi kalsium atau magnesium ya, segala macam ya, karena itu fungsinya untuk tulang. Kalau kalsium kita bisa ngambil, misalnya kita rutin kasih kalep ke indukan kalau memang dia masih ngeloloh piyik. Karena apa? Karena nanti hasil air susu temboloknya itu masih mengandung kalsium yang kita lolohin ke induknya. Nanti saat dia ngelolohin anaknya pasti masuk ke dalam badan si piyik tadi melalui air susu tembolok yang diloloh si induk. Kalau untuk magnesium segala macam teman-teman udah bisa ngerti lah. Pasti yang nonton channel ini juga bukan pemula-pemula banget. Pasti tahu yang namanya kebutuhan untuk kalsium merpati apa yang dipakai. Terus kebutuhan untuk magnesium untuk merpati apa yang dipakai, apa yang harus dipakai, pasti udah pada tahu. Dan memang sebagian ada yang faktor dari parasit, apalagi faktor misalkan cuaca yang nggak bagus, anginnya kencang, kebersihan pakan atau tempat minum juga kurang dijaga, biasanya itu bisa menyebabkan si merpati tersebut mengalami kelumpuhan. Jadi bukan hanya karena faktor magnesiumnya kurang, kalsiumnya kurang dari indukannya, tetapi faktor cuaca segala macam juga mempengaruhi, atau tingkat kebersihan dari tempat pakan dan minum itu mempengaruhi semuanya. Nah, di sini gak usah panjang lebar. Kalau saya pribadi, saya pernah ngalamin sih 2 kali ya. Ini 2 kali, tetapi yang saya alami 2 kali ini, yang pertama merpati dewasa, tapi itu betina, pernah. Yang kedua baru piyik, itu pernah saya alami. Obatnya tetap sama.
Nama obatnya Kapirok 20. Bukan harganya 20 atau 20 butir, bukan. Namanya Kapirok 20. Kalau memang nggak ada di toko obat, di apotek segala macam, searching di online shop pasti banyak. Harganya sekitar 30-an kalau nggak salah, 30 ribuan. Namanya Kapirok 20. Tapi setahu saya itu banyak yang make itu dulunya untuk ayam. Jadi ini dulu obat ini yang saya sengaja kombinasi untuk merpati ini, dulunya ini obat ayam yang dipakai ini ya, untuk obat ayam aduan. Tapi karena apa ya, karena saya dulu pusing juga ngalamin merpati yang lumpuh dadakan. Awalnya dadakan, jadi bingung aja. Dadakan, ada kawan yang nyaranin segala macam obatnya. Akhirnya ketemu obat itu, dibeli, terus rutin kita obatin, rutin kita kasih ya sama merpati tersebut ya, sembuh gitu loh. Tapi dosisnya dikurangin. Misalkan kalau untuk ayam, misalkan ayam aduan 1 butir gitu. Tapi kalau untuk merpati kita bagi, bisa dibagi setengah atau 1 butir atau 1 kapsul dibagi 3. Saran saya satu lagi, untuk merpati yang memang mengalami kelumpuhan, entah dadakan entah masih piyik, itu jangan terlalu dikasih banyak minum. Atau misalkan obatnya kita masukin di air minumnya, jangan. Karena merpati tersebut yang mengalami kelumpuhan tersebut itu bakalan sedikit minumnya. Jadi mendingan disepet. Teman-teman pasti tahu kalau urusan sepet menyepet, pasti udah tahu caranya. Jadi langsung disepet ke dalam mulutnya, ke dalam tenggorokan, jadi langsung terkonsumsi. Jangan obat itu dicampur ke dalam air minum, karena merpati yang mengalami kelumpuhan tersebut, entah dadakan atau dari kecil, dia bakalan sedikit minumnya. Karena apa ya, itu karena kurang gerak, dia juga nggak terlalu haus, itu intinya. Dan yang perawatan yang berikutnya, tolong untuk pemberian pakan ya, memang kalsium yang bagus itu di kacang hijau, itu bagus. Cuma kalau memang terlalu keras, saya rasa ya, dengan kondisi merpati yang seperti itu bakalan sulit untuk dikonsumsi atau dicerna ya. Ganti aja pakai ini, pecahan kacang. Jadi kacang tanahnya jangan terlalu bulat-bulat, atau pakai kacang kedelai juga boleh. Karena kacang kedelai kan kecil, kalsiumnya juga tinggi juga, itu bagus. Jadi jangan terpaku dengan kasih pakan jagung, jangan. Kalsiumnya kurang untuk merpati yang mengalami hal seperti ini. Dan sistem penjemuran itu umum seperti biasa. Tetapi kalau untuk merpati yang seperti ini, 2 jam sampai 3 jam penjemuran. Misalkan dari jam 9, 10, 11, 12 angkat, atau dari jam 8 angkat jam 11. Yang penting teman-teman betah, rutin, konsisten. Obatnya sudah saya kasih tahu, namanya Kapirok 20. Cara pemberiannya juga sudah saya kasih tahu. Dosisnya tolong disesuaikan. Sistem penjemuran tetap konsisten, ingat. Dan yang kedua, jangan pernah kasih obat tersebut, yang berikutnya, jangan pernah kasih obat tersebut ke dalam air minum. Lebih bagus disepet. Satu lagi, ada yang ketinggalan. Setiap hari wajib B-kompleks 1 butir. Itu harus. Untuk merpati yang mengalami kelumpuhan seperti ini, B-kompleks itu suatu kewajiban juga. Jadi jangan ngeremehin kualitas B-kompleks kalau dalam konteks masalah seperti ini. Saya rasa cukup kali ini ya. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Kita curhat sama-sama, kita cari jalan sama-sama. Semoga ketemu jalan keluarnya. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.